ang koi pa anu do pa edunu higi we nu yari oindo didi ai mat to he nui mat di heo do no amba abe arma abe lolo me oindo pene oi ta ha ai abe ai ma edunu oh edu ko oindo we no amba ma pe ai la po abe pihi Oleh unundop di kita. Kayang no amba itu bor. Ay dapat telo ato no angay di kay hata. Itu endero hit. Kayang yun no ang meday chu. Pite deh. Yun. Ah. Dia terletak di wilayah Desa Persiapan Lawain Barat, Kecamatan Kabolah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan nama lokasi khusus lokasi ini Buta, dan wilayah kami, daerah kami ini dia terletak di gunung, di pegunungan. Kopi lokal, kopi Bangmi ini dia punya bijinya dia kecil. Kalau dia punya pertumbuhan itu batangnya dia besar dan tinggi, gitu. Dan biasa kalau ditanam itu kalau berdekatan seperti yang ada di belakang ini, kalau dia sebesar dia dahan sepanjang itu naik panjat satu pohon, hanya jalan-jalan di atas saja petik-petik saja ambil kopi ini. Karena dia nanti dia dahan ini berarti nanti jalan-jalan di atas pohon saja petik begitu. Karena dia batang kuat, besar. Dan dia punya cara pengolahan sampai dan ini konsumsi mulai panen, ini jemur, tumbuk sampai goreng itu kan dia kecil. Sampai karena dia lebih mudah. Dan waktu minum itu nikmat, lebih enak dari kopi-kopi lain. Kalau musim panen kopi itu dia sekitar bulan Mei dan Juni. Tapi kalau bulan Maret begini itu dia punya saat untuk panen belum, karena semua masih hijau. Membuahnya syarat bagus tapi masih hijau, belum bisa panen. Tapi kalau
sekitar bulan Mei Juni itu kalau kita lihat itu semuanya merah, semua merah. Jadi kalau waktu panen ini sambil panen ada jalan juga, tapi itu sudah merah semua, berarti dari makanan khas dari hewan termasuk kelelawar, musang, begitu. Dari kopi lokal ini memang untuk asalnya itu dari mana kami juga ini, tapi selama ini dia berkembang sampai sekarang begitu. Dari leluhur, dari moyang kami. Itu sudah ada memang selama ini. Jadi itu entah dia berasal dari mana itu kami tidak tahu. Kopi lokal ini sebelum Jepang Belanda itu ada, itu menurut cerita orang tua kopi sudah ada. Begitu, kopi sudah ada memang. Itu kami kopi lokal ini. Sebelum penjajahan ada, kopi lokal sudah ada. Untuk melestarikan kopi kami yang ada, kopi Bangmi yang ada itu di kebun, di mamat, di pinggir-pinggir kali, itu tetap kami tanam, tetapi di tiap pekarangan rumah juga ya paling sampai dengan 5-10 pohon itu ada di setiap rumah, di tiap pekarangan. Karena itu kalau sampai dengan waktunya kami tidak pergi di ini, berarti yang di jauh di kali atau di mamar, berarti yang di pekarangan itu kami bisa ambil dan kami konsumsi. Dan itu kami tidak bisa lepas sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Dan sekarang sampai sekarang tetap ada. Baik di kebun, di mamat, di pinggir-pinggir kali, dan juga di pekarangan rumah. Dan tiap rumah itu selama ini dia ada terus. Kami ada beberapa macam kopi. Jadi ada yang dia punya biji itu lebih besar dari kopi Bangmi atau kopi lokal. Tapi untuk kami di sini yang lebih enak itu kopi kami, kopi Bangmi. Tapi kami mempunyai beberapa jenis kopi. Kopi Arabica, kopi Robusta, tanpa dengan kami punya kopi Bangmi itu. Semua kopi itu baik, tapi untuk kami di sini itu kami punya kopi Bangmi itu rasanya lebih enak dan kami lebih suka itu karena dia lebih wangi. Apalagi kalau kami punya kopi Bangmi itu binatang-binatang juga makan. Dia punya contoh itu musang, kelelawar, mereka makan lalu mereka bawa pergi. Dan ketika itu kami temui, kami pilih bawa datang lagi, kami keringkan, itu kami goreng, kami bikin, kami tumbuk, kami goreng, kami minum, itu dia lebih enak lagi, lebih wangi dari yang asli. Jadi kami di sini, binatang juga bisa bantu kami untuk adakan mamar kopi. Karena kami lambat panen pada bulan Mei Juni, berarti kelelawar musang su bantu kami nah. Ini tanah ini tidak perlu pupuk. Dan semua tanaman kalau tanam dia jadi. Termasuk kopi, itu sangat cocok dengan kami punya tanah yang ada. Dan tidak butuh pupuk dan lain-lain. Dan kopi, kami punya kopi ini kalau memang ada yang sudah pernah bawa bibitnya keluar, tetapi dia punya nikmatnya tidak sama dengan yang ada sekarang begitu. Entah itu pengaruh dari apa tanah atau apa itu kami tidak tahu, tapi banyak pengalaman yang
pernah diceritakan itu selama ini ada kopi lokal kami ini dibawa ke tempat yang lain. Setelah tanam tapi nikmatnya dia beda, dia tidak sama dengan di Lawahing. Gitu. Karena kita kopi yang ini kopi alam, kita punya kopi alam, jadi kemungkinan dia cocok dengan alam yang lain begitu. Jadi untuk tanam kopi ini, karena ini memang kebutuhan kami dan itu menjadi budaya kami dan harus kopi. Jadi itu tidak perlu dianjurkan oleh siapa-siapa. Dan itu dari kesadaran kami, bahkan itu memang kebutuhan kami, jadi tidak perlu dianjurkan. Itu kami dan kesadaran kami tanam saja di tiap rumah begitu. Karena kami semua minum kopi. Saya merasa bangga menyangkut dengan kopi lokal yang ada, karena itu bukan menjadi kesukaan bagi kami sendiri, tapi bagi kesukaan orang banyak. Dan itu lebih utama itu menjadi kebanggaan kami yang ada di Lawahing. Jadi cara tanam ini memang dari orang-orang tua dulu sudah sampaikan toh. Biasanya itu mereka punya cara tanam itu kenapa jadi mesti pakai pelepah ini enau. Itu karena enau itu dia berdua itu dia punya tandannya tubuhnya syarat sekali. Uji coba pakai bisi gali, mungkin ada 5 pohon kita pakai bisi gali, 5 pohon kita pakai yang pelepah itu enau. Nanti yang lebih syarat itu yang tanam pakai pelepah enau. Itu buahnya sedia sama kayak enau. Itu yang orang tua dong anjurkan dan sampai sekarang ini bukan kopi saja yang kami tanam pakai pelepah enau, tapi ada pinang juga kami tanam pakai pelepah enau, bahkan juga kemiri. Setiap tanaman kami pakai yang itu pelepah enau. Untuk kemasan belum. Kalau seandainya kami kepergian, semacam bepergian, pergi di Kupang apa segala macam, soalnya di sana Baso Dadong separuh ada minta toh, jadi kami pergi untuk semacam oleh-oleh begitu. Kalau untuk jual di kampung itu mungkin ada. Ada yang karena dia punya kelebihan, dia punya kebutuhan uang apa segala macam, ada tetangga yang tidak memiliki itu, mereka datang minta jual harga sama kayak yang di Kalabahi. Kalau tanpa gula itu memang di sini ada satu orang yang suka, soalnya terlalu pahit ibu. Dan dulu belum ada gula itu biasanya kebanyakan orang tua dong tanam tebu, lalu orang pakai tebu. Setelah kopi itu dipetik, dijemur ataukah ditumbuk, digoreng sampai jadi bubuk kopi, tidak ada gula jadi mereka pakai tebu. Tebu itu yang datang kupas habis, mungkin ditumbuk ataukah apa segala macam diperas, ambil airnya campur dan yang kopi tadi itu lalu diminum. Bukan hanya biji kopi saja kami pergunakan, tapi kalau dulu belum ada teh, daun teh itu kan biasa orang tua dong petik yang ini warna ke kuning sedikit begini, itu mereka jadikan teh lalu campur dengan yang tadi yang tebu itu, air tebu lalu minum begitu. Kalau bagi yang rasa minum kopi dia terlalu ini, mereka pakai yang daun. Itu warna kuning sama ke teh. Ada wangi juga. Ada wangi tapi dia tidak terlalu sama kayak yang teh yang sekarang itu, tapi dia semacam agak kuning tapi dia punya wanginya agak sedikit beda. Dia alami begitu. Itu kami tidak suka yang kopi-kopi dari luar. Karena kami punya lebih enak dari kopi-kopi yang diekspor dari luar datang ke daerah kami. Jadi khusus untuk kami yang ada di sini, tidak biasa kami beli kopi di pasar ataukah di toko apa segala macam, kami tidak biasa itu. Soalnya kami punya kopi yang sangat luar biasa, dia punya enaknya sangat luar biasa. Masalah konsumsi kopi ini sampai anak-anak kecil pun harus dikonsumsi. Enaknya luar biasa. Jadi itu biar kopi dari luar daerah datang juga, ya kemungkinan dia laku atau tidak itu 1 dalam 2. Soalnya kami punya barang sendiri ada begitu. Kopi kami nikmatnya luar biasa ketimbang kopi-kopi dari daerah lain. Kopi Alor secara khusus kopi Lawahing sangat luar biasa buat kami. Sebagai generasi muda, kami tetap menjaga, melestarikan sehingga kopi ini jangan sampai dia hilang. Tetap ada. Yang ada di rumah-rumah warga, di kebun-kebun warga tetap ada. Kopi Bang Mi itu menjadi kebanggaan kami dan tidak bisa digantikan dari kopi-kopi yang dari luar. Tetap kami salut. Kopi Bang Mi harga mati. Kalau musim hujan begini kadang ada matahari.
ada hujan, jadi pergantian. Akhirnya yang belum kering baik-baik itu kami panggang. Kami panggang, kami taruh di para-para, kami bikin api di bawah pakai asap. Sampai dia kering baik-baik. Setelah itu kami goreng. Kami goreng, kami tumbuk, kami tapis. Lalu isinya kami goreng kembali. Dan kalau musim panas itu kami lebih senang lagi. Gitu. Tapi kalau musim panas itu ketika musim panen bulan Mei Juni itu yang panas itu kami kasih jemur di matahari. Tapi kalau musim begini pergantian, ada matahari, ada hujan, berarti kami harus kasih kering. Kami taruh di atas para-para, lalu kami kasih kering dengan asap. Dia sekitar 2 minggu. Keringnya sama. Ketika kami putar, kami minum, itu dia punya rasanya sama, tidak beda. Nah, balam batay. Atau kopi lepo ya, nah mau. Atau de rahanya pinai ta tolong kan mi belum we. Panepi ale rengo, koi bat do. Fitima. No anjo. Tayong arman may badat ni mana. Tayong med bami. Med bami me. Oh, ndam dia med Na pro. osel do pro ta olo na ba ali alo amango wede ko pido ko. Siatan ta hela rengo. Ya. Ada ndang. Ede na ino lo punya 5 alamba. Nang balaan. Nanda. Nah. Umi dur wen duhi lim hel ba pisang kopi duhi di ba. Nui pirin ta puna ba. Nah, de pati we no menain ja. Atau balik Nah, reng. no anjo. No Nah. De na awan de. Itu ah. Na awe pikuk na. Tain no. Broje. Pide kopi na. Pinui pu kopi. Nan oba abu wale pun coba duga. Bisa pas. Sarbon. Kopi minum aram. Kopi lah minum aram.